Hai Volley-mania, kompetisi resmi kasta tertinggi bola voli Indonesia akan segera mencapai puncaknya. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapa aja yang menjadi juara di Live Volley Divisi Utama 2024 dari sektor putri. Setelah melalui babak penyisihan dan juga fase Final Four, tentunya banyak sekali momen-momen menarik yang terjadi selama gelaran Live Volley Divisi Utama 2024. Dan dari sektor putri, gelar juara akan diperebutkan antara TNI AL dan juga Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia. Seperti apa perjalanan kedua tim dan apa aja hal menarik yang terjadi selama kompetisi ini berlangsung? Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Road to Final Live Volley Divisi Utama 2024. Pertandingan berjalan dengan begitu ketat. Mereka berhasil memenangkan laga dengan 25-23. Nah, dalam sebuah kompetisi sudah pasti nih, ada yang namanya menang dan ada yang namanya kalah. Nah, sebelum kita membahas tim-tim yang jadi calon juara di Live Volley Divisi Utama 2024, apresiasi dan juga dukungan juga layak kita berikan bagi mereka yang terdegradasi dari Live Volley Divisi Utama 2024. Dari sektor putri, tim legendaris Yuso Yogyakarta mesti menerima nasibnya untuk turun kasta karena tampil kurang maksimal. Sementara satu lagi ada Popsivo Polwan yang dipastikan terdegradasi usai mengundurkan diri dari musim ini. Tetap semangat untuk Yuso Yogyakarta dan juga Popsivo Polwan. Tim bola voli legendaris Indonesia, Yuso Yogyakarta mesti menutup Live Volley Divisi Utama 2024 dengan predikat tim yang terdegradasi dari sektor putri. Hadir sebagai tim promosi dari Divisi 1 2023, Yuso Yogyakarta Putri memasuki kompetisi Live Volley Divisi Utama 2024 dengan mayoritas pemain muda. Bahkan di antara tim putri lainnya, mereka menjadi yang termuda dengan rataan usia 19 tahun. Pelatih Suido dipercayai sebagai nahkoda tim untuk mengarungi musim ini. Tim yang sudah ada sejak tahun-tahun awal Live Volley bergulir itu masuk ke dalam pool EE di Live Volley Divisi Utama kali ini. Di pool yang semua laganya dimainkan di Bojonegoro ini, Yuso mesti satu grup dengan tim-tim kuat seperti TNI AU Elektrik, Bang Jatim, Lombok PLN Elektrik, dan Raja Wali O2C. Di laga pertama, tim asuhan Suido itu berhadapan dengan Raja Wali O2C. Pada laga ini, pertandingan berjalan ketat di tiap setnya. Namun perlawanan yang diberikan Fernanda Gading dan kawan-kawan masih terlalu mudah untuk dipatahkan dengan skor 3 set langsung. Pada set pertama, Yuso kalah terpaut 6 poin dengan skor 25-19. Di set kedua kembali kalah dengan skor 25-18. Dan di set ketiga menjadi selisih terbaik dengan skor 25-21. Pada laga kedua, Yuso kembali menghadapi tantangan berat dari tim TNI AU Elektrik. Sempat berjalan ketat di 2 set awal, Yuso memberi perlawanan dengan skor 25-19 dan 25-20. Namun di set ketiga, tim asal Yogyakarta itu tertinggal jauh dan kalah dengan selisih 12 poin, 25-13. Performa yang lebih baik ditunjukkan oleh Yuso pada laga ketiga saat melawan Bang Jatim. Di set pertama, Yuso kalah tipis 25-23 dari Bang Jatim. Namun di set kedua untuk pertama kalinya, pasukan pelatih Suido memenangkan satu set di Live Volley Divisi Utama 2024. Mereka memaksa skor dus dengan kemenangan 27-25. Akan tetapi di 2 set berikutnya, Yuso terlihat keteteran dengan hasil akhir 17-25 dan 18-25 bagi kemenangan Bang Jatim. Yuso pun kalah dengan skor 3-1. Di laga terakhir, Yuso akhirnya dipastikan turun kasta saat menerima kekalahan dari sesama tim promosi Lombok PLN Elektrik dengan skor 3-1. Seperti di laga-laga sebelumnya, Yuso memberikan perlawanan di 2 set awal meski kalah tipis dengan skor identik 23-25. Namun kebangkitan terjadi di set ketiga, Yuso secara mengejutkan menang jauh dengan skor 25-12. Sayangnya Lombok PLN Elektrik yang tidak mau terkejar berhasil mengunci set 4 dengan skor 25-16. Dengan hasil ini, Yuso Yogyakarta Putri keluar sebagai juru kunci di pool EE
setelah mengoleksi 0 poin dari 4 kekalahan dan hanya pernah menang 2 set saja. Selain Yuso Yogyakarta, di sektor putri sudah ada tim yang terlebih dahulu memastikan terdegradasi langsung. Bahkan sebelum kompetisi bergulir, yakni Popsivo Polwan. Tim yang pada edisi 2023 merupakan tim Final Four itu menyatakan ketidaksiapannya mengarungi musim ini karena masalah internal dan secara mendadak mengundurkan diri. Dengan demikian, di pool DD, pool di mana Popsivo Polwan seharusnya berlaga, jadi tidak memiliki tim yang terdegradasi. Hal ini pun menjadi keuntungan bagi TNI AL, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia, Bandung Tektona, dan Jenggolo Sport Sidoarjo yang menghuni pool DD. Kalau tadi kita sudah melihat tayangan tim yang harus terdegradasi dari divisi utama ke divisi 1, kali ini kita juga punya tim-tim tangguh dari divisi 1 yang akan mendapatkan tiket ke divisi utama 2025. Dari 4 tim yang lolos, ada 1 tim mengejutkan dan mencetak sejarah bagi timnya untuk pertama kali lolos ke divisi utama 2025 meski timnya harus menduduki peringkat keempat di Live Volley Divisi 1 2024. Berbeda dengan tim yang terdegradasi dari Live Volley Divisi Utama ke Divisi 1 yang hanya 2 tim saja dari putra dan 2 tim putri, keempat tim semifinalis putri Live Volley Divisi 1 2024 tahun depan sudah memastikan promosi ke Divisi Utama 2025. Yaitu ada Baratammuda, Karisma Premium, Kota Impian Wahana, dan Mitra Grobogan. Baratammuda dan Karisma Premium yang sebelumnya sudah berpartisipasi pada Live Volley Divisi Utama pada tahun 2023, namun harus terdegradasi dan berjuang di Live Volley Divisi 1 2024. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Baratammuda dan Karisma Premium yang benar-benar mempersiapkan tim dengan matang. Akhirnya kini mereka kembali ikut bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Live Volley Divisi Utama 2025. Dan bagi Kota Impian Wahana yang berisikan pemain timnas putri Indonesia juga ikut bersaing tahun depan di Live Volley Divisi Utama. Selain ketiga tim yang Volleymania sudah tidak asing, kali ini ada tim yang mampu mencatatkan sejarah baru lolos ke Divisi Utama 2025, yaitu Mitra Grobogan. Keikutsertaan pada Live Volley Divisi 1 pertama kali tahun 2024 ini langsung tancap gas dan siap juga bersaing di Live Volley Divisi Utama tahun depan. Pada turnamen Live Volley Divisi Utama 2024 dengan peraturan tidak boleh adanya pemain asing, tentu ini menjadi keuntungan bagi talenta-talenta muda untuk menunjukkan penampilan terbaiknya di atas lapangan. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan tentunya oleh Ratih Cantika Putri dari TNI AU, Nadila Leona Eka dari Bank Jatim, dan juga Tamara Dwi Nadia dari TNI AU. Di Volley Divisi Utama tahun ini banyak momen-momen yang tidak terduga. Salah satunya aksi-aksi dari para pemain muda yang tampil gemilang dan mendulang poin bagi tim yang ia bela. Ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mendapatkan percayaan dari sang pelatih. Yang pertama ada Ratih Cantika Putri dari tim TNI AU. Volleymania pasti tahu nama Hani Budiarti. Kapten sekaligus pemain kunci dari tim TNI AU Putri ini harus absen dari Live Volley Divisi Utama karena mengalami cedera. Alim Suseno, sang pelatih TNI AU, sudah memberi kesempatan kepada Ratih Cantika Putri, pemain termuda TNI AU yang masih berusia 18 tahun. Ia pun tampil impresif. Ia selalu mencatatkan lebih dari 10 poin di setiap pertandingannya. Yang kedua ada Nadila Leona Eka dari Bank Jatim. Meski Nadila tidak menjadi pemain utama di tim Bank Jatim, tapi ketika hitter utamanya sedang underperform, Nadila, pemain yang berusia 18 tahun dan menjadi pemain termuda ketika dipercaya oleh Eko Waluyo, mampu memberikan keseimbangan tim dan memberikan poin-poin penting. Dan yang ketiga ada Tamara Dwi Nadia dari TNI AL. Volleymania pasti kenal dengan nama Nurlaili Kusumah yang sedang menjadi sorotan. Sayangnya Nurlaili harus absen di babak Final Four karena mengalami cedera. Coach Ansori langsung mempercayai Tamara sebagai hitter utama TNI AL pada Final Four Divisi Utama. Tamara yang tidak menyia-nyiakan kesempatan ini mampu membawa TNI AL lolos ke partai final Live Volley Divisi Utama 2024. Di Live Volley Divisi Utama 2024 ada yang berbeda. Dengan munculnya tren AI juga berdampak pada dunia volley Indonesia. Ada yang malu-malu
ada yang senyum-senyum sendiri dan ada yang pose gemes. Itu dia kalau pemain lagi nungguin hasil challenge tapi kesorot sama kamera. Lihat nih, ekspresi unik dan juga salting dari para pemain yang kesorot kamera saat nungguin hasil dari challenge. Ketika salah satu dari tim mengambil keputusan challenge karena merasa tidak yakin dengan keputusan wasit, ada momen saat menunggu hasil challenge keluar. Para pemain pastinya tegang dan deg-degan dengan hasil yang ditampilkan. Namun untuk mengurangi rasa ketegangan dan dengan adanya tren AI saat ini memunculkan ekspresi-ekspresi unik dari para pemain. Di antaranya ada yang malu-malu, senyum-senyum, bahkan ada juga yang malah berpose bersama rekan setimnya. Selain itu juga ada aksi-aksi selebrasi yang ditunjukkan para pemain cadangan ketika timnya mencatatkan poin. Terlihat sangat kompak ya Volley-mania. Tim putri Gresik Petrokimia memang nggak main-main. Bayangin aja 2 tahun berturut-turut masuk ke final. Tahun lalu mereka sukses menjadi juara di Livoli Divisi Utama 2023. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mereka bisa mempertahankan gelar juara di musim ini? Yuk kita ikuti perjalanan mereka hingga menembus final di Livoli Divisi Utama 2024. Tim putri Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia kembali tunjukkan bahwa mereka adalah tim yang harus diperhitungkan. Selama 2 musim berturut-turut, mereka sukses menembus final Livoli Divisi Utama. Pada tahun lalu, mereka menorehkan sejarah dengan merebut gelar juara usai penantian 18 tahun lamanya. Di musim ini, Petrokimia Gresik kembali menjadi sorotan berkat penampilan mereka yang konsisten sejak fase penyisihan. Dengan kombinasi pemain senior yang penuh pengalaman dan juga talenta muda yang bersemangat, tim ini membuktikan bahwa mereka tidak bermain hanya untuk menjaga status, tapi untuk menjadi yang terbaik. Di babak penyisihan, Petrokimia Gresik tampil solid. Dengan pertahanan yang tangguh dan serangan mematikan, mereka sukses melibas lawan-lawan berat. Kemenangan-kemenangan penting itu membuat mereka memimpin klasemen dan melaju ke semifinal dengan percaya diri. Di semifinal, juara bertahan putri, Petrokimia Gresik memastikan lolos ke grand final Livoli Divisi Utama 2024. Mereka mengalahkan TNI AL dengan skor meyakinkan 3-0 setelah melalui set 25-19, 25-14, dan 25-17. Pertandingan ini membuktikan dominasi mereka dengan serangan yang tajam dan kerjasama tim yang solid. Sekarang mereka berada di final Livoli Divisi Utama 2024, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya melawan tim yang tangguh. Final ini bukan sekedar pertandingan saja, tapi pertarungan untuk mempertahankan status sebagai juara. Apakah mereka bisa mempertahankan gelar bergengsi ini di tahun 2024? Kita akan saksikan bagaimana kisah final yang penuh tensi dan emosi ini berlangsung sesaat lagi. Siapa sih yang nggak kagum dengan penampilan dari tim putri Gresik Petrokimia? Tapi jangan lupa, semua ini tentunya nggak lepas dari peranan sang pelatih, yaitu Coach Ayub Hidayat. Berkat arahan jitu dan juga strategi yang matang, tim ini tentunya selalu menunjukkan performa terbaik di setiap pertandingannya. Persiapan menuju final Livoli Divisi Utama 2024 tentu menjadi momen krusial, apalagi mereka nantinya juga akan menghadapi tim tangguh, yaitu TNI AL. Kira-kira gimana ya persiapan dari Gresik Petrokimia? Yuk kita lihat. Untuk perjalanan musim ini memang pada saat kita bertanding reguler yang kemarin di Bogor, tim kami memang sempat kalah 2 kali pertemuan dengan AL dengan skor telak 3-0. Nah, di mana dengan kekalahan itu kami berusaha untuk bagaimana bisa perputaran pada saat Final Four nanti ada perubahan. Nah, tentunya dari belajar dari kekalahan itu akhirnya kita pada saat Final Four di sini kita bisa memetik beberapa kemenangan dan akhirnya juga kita bisa mendapatkan ranking yang teratas. Tentunya semua tim, impiannya semua pelatih, bahkan dari tim pun kepinginnya pasti tetap memberikan yang terbaik. Semuanya pasti kepingin juara 1. Tetapi kembali lagi bahwa karena kemarin kita sudah menjadi juara 1, harapan dari kami sendiri khususnya dari manajemen menyampaikan kebebasan kepada kita, yang penting berilah yang terbaik
main yang terbaik pada saat berlaga setiap event atau pertandingan yang kita lakukan. Tentunya karena permainan bola voli adalah permainan tim, semua individu dari AL semuanya bagus-bagus. Kita juga tidak mau kalah, bahwa pada saat bertanding nanti kita juga akan memberikan perlawanan yang maksimal sehingga harapan kami bisa tercapai apa yang kita cita-citakan bersama. Petrokimia Jaya. Kepemimpinan dari Kapten Medioku menjadi kunci keberhasilan dari tim putri Gresik Petrokimia di atas lapangan. Mereka selalu tampil mengerikan bagi lawan-lawannya. Dan sebelum final melawan TNI AL, tim ini terus memperbaiki persiapan mereka tentunya. Kira-kira apa aja sih yang mereka persiapkan untuk final melawan TNI AL? Kalau tekanan ya sudah pasti ada, pasti kita dituntut untuk bisa bermain lebih baik lagi, terus bisa untuk memenangkan pertandingan, untuk itu pasti ada tekanan sih Kak. Kalau musim lalu kan ada OSA membantu di segi bloknya, terus kalau sekarang kan kita mungkin bloknya agak ada celahnya, tapi puji Tuhan sekarang bisa lebih rapat sih untuk bertahannya juga. Sangat membantu untuk menaikkan kepercayaan diri anak-anak, termasuk saya juga itu sih Kak. Ya, pertama saya harus konsisten dulu. Saya harus bisa bermain baik untuk bisa memberikan contoh kepada adik-adik yang lain. Saya sangat apresiasi karena sudah banyak pemain muda yang sudah bergabung ke Akademi Petro, sehingga ia harus di pertandingan Livoli ini harus banyak memberikan kesempatan kepada pemain muda supaya kedepannya kita akan terus ada regenerasi. Kesuksesan Gresik Petrokimia lolos ke babak final Livoli Divisi Utama 2024 nggak lepas dari peran para pemain kunci mereka. Tim putri dari Gresik Petrokimia ini tampil luar biasa di sepanjang pertandingan dengan beberapa pemain yang memang menunjukkan performa yang memukau. Lalu siapa pemain kunci yang menjadi senjata mematikan bagi tim putri Gresik Petrokimia? Banyak yang menyebut nama Putri Agustin sebagai sosok yang paling berperan dalam keberhasilan tim ini. Alhamdulillah di tahun kemarin sudah menjadi pemain masa depan, tentunya menjadi motivasi buat di tahun kemarin beda banget sama tahun sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih pede. Tentunya buat di posisi open spec-nya di depan, kalau ada Kak Ayu di belakang, kita kayak bisa fokus ke spek aja. Jadi kayak Kak Ayu, ada Kak Ayu di Bero sama open spek 1 yang ikut defense. Jadi open nih fokus ke spek aja. Kalau tadi kita sudah membahas peta kekuatan dari Petrokimia Pupuk Indonesia, kali ini sang penantang TNI AL juga sudah siap untuk berlaga di partai final. Setelah tampil gemilang di babak penyisihan kemarin, Tisha Amalia dan juga kawan-kawan harus melalui jalan yang terjal pada fase Final Four. Dan sekarang ujian sebenarnya sudah ada di depan mata. Kalau dilihat dari perjalanannya di Livoli Divisi Utama 2024, kira-kira bisa nggak nih TNI AL untuk menaklukkan di laga final? Tim voli TNI AL melangkah ke Livoli Divisi Utama 2024 dengan status juara ketiga di tahun sebelumnya. Masih dengan komposisi tim yang tidak jauh berbeda dari tahun lalu, TNI AL tampil perkasa di babak penyisihan. Masih dikepalai oleh pelatih Ansori dan dipimpin oleh Kapten Tisha Amalia, TNI AL berada di pool DD di mana mereka harus bersaing dengan Bandung Tektona, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia, dan Jenggolo Sport Sidoarjo.
Ketidakhadiran Popsivo Poluan membuat pool ini hanya ditempati oleh 4 tim. Pada laga pembuka, anak asuh Coach Ansori mesti berhadapan dengan tim juara Live Volley Divisi 1 2023 yaitu Bandung Tektona. Kekuatan dari Bandung Tektona masih mudah untuk dibendung oleh Tisha Amalia dan kawan-kawan dengan kemenangan 3 set langsung 25-10, 25-18, dan 25-17. Di laga kedua, lagi-lagi TNI AL berhadapan dengan tim promosi yakni Jenggolo Sport Sidoarjo. Dan kembali, TNI AL masih terlalu tangguh karena mampu melibas tim asal Sidoarjo tersebut dengan skor 3-0 setelah melalui set 25-13, 25-14, dan 25-11. Di laga pamungkas babak penyisihan, lawan berat dihadapi TNI AL ketika Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia datang menghadang. Laga berjalan ketat, namun TNI AL mampu keluar sebagai pemenang dalam 3 set langsung yang memiliki skor 25-18, 31-29, dan 25-22. Dengan hasil ini, TNI AL keluar sebagai juara grup dengan menyapu bersih 3 set langsung di semua laga. Tantangan sesungguhnya baru dirasakan oleh TNI AL di Final Four. Di fase ini, TNI AL memulai langkahnya dengan kemenangan 3 set atas TNI AU Elektrik melalui skor set 25-19, 25-20, dan 25-22. Di laga berikutnya untuk pertama kalinya musim ini, TNI AL mesti mengalami kekalahan set. Meski keluar sebagai pemenang melawan Bank Jatim, tapi skor 3-2 menunjukkan ketatnya persaingan di Final Four. Setelahnya jalan terjal mesti dilalui oleh TNI AL. Mereka harus menelan 2 kekalahan beruntun. Yang pertama saat melawan Petrokimia Gresik dengan skor 3-0. Dan yang kedua atas TNI AU Elektrik dengan skor 3-0 juga. Hari terakhir Final Four menjadi penentuan bagi TNI AL untuk bisa mengunci kelolosan ke Grand Final. Lawan yang dihadapinya adalah Bank Jatim yang sebelumnya pernah menang 3-2 di pertemuan terakhir. Laga ini berjalan sengit dengan kedua tim saling mengalahkan di 2 set awal. Di set ketiga kejar-mengejar skor terjadi. Namun tim yang dipimpin Tisha Amalia itu sukses mengakhiri set ketiga dengan skor ketat 25-22. Di set keempat, Bank Jatim mengendurkan serangannya, sehingga dengan mudah TNI AL mampu menutup laga dengan skor 25-13 dan menang 3-1. TNI AL pun lolos ke Grand Final meski memiliki poin yang sama dengan TNI AU Elektrik. Mereka unggul dalam jumlah kemenangan sebanyak 3 kali berbanding 2 yang dimiliki TNI AU. Racikan jitu dari sang pelatih sukses membawa TNI AL untuk masuk ke babak Grand Final Live Volley Divisi Utama 2024. Setelah pada edisi 2023, TNI AL sukses menempati peringkat ketiga. Tahun ini, di bawah asuhan dari Coach Ansori, mereka siap untuk mencetak sejarah baru. Iya, kami 2018 itu final dengan tim yang saya pegang sekarang. Saya waktu itu megang tim Jatim. Nah, Jatim itu juga masih dihuni pemain-pemain muda. Nah, saat di final saya katakan ke anak-anak yang saya pegang itu, lakukan aja terbaik, main happy, main bebas. Ternyata berhasil kami di final untuk mengalahkan tim hari ini yang saya pegang untuk di final. Iya, kuncinya satu, main kita happy aja. Main happy, nggak ada beban karena kita sudah melampaui target dari tahun kemarin. Tahun kemarin kita ranking 3, sekarang sudah 2 tercapai, tinggal 1-nya besok kami rebut. Iya, saya katakan tim Jatim, Petrokemian yang dari Jatim ini, timnya tim muda, tim bagus yang menurut saya. Karena ditopang oleh pemain muda, juga semuanya semangat juangnya bagus, apalagi dia main di kandangnya sendiri. Dia hafal lapangannya dia. Dan semua tim yang hadir ini, Petro bagus, mudah-mudahan besok dia jelek, tapi yang saya waspadain adalah quickernya. Ya quickernya kita matikan dulu, baru kita jaga yang lainnya. Intinya, yang terbaik kita matikan Sheila Bernadette. Iya, saya katakan adik-adik di AL itu, saya mau yang juara. 100%
saya akan tampil yang terbaik untuk besok dan merebut juara di kandangnya Petro. Kapten tim merupakan perpanjangan tangan dari pelatih di atas lapangan. Nah, di kubu TNI AL di Livoli Divisi Utama di tahun ini ada sosok Tisha Amalia yang dengan baik mampu memimpin timnya pada saat berlaga. Gimana sih kesiapan Tisha Amalia menjelang laga Grand Final? Yuk kita lihat. Mungkin dari pengalaman juga kali ya, karena kan kemarin kita ada beberapa orang yang ikut gabung ke tim Proliga, jadi ada beberapa yang dapat pengalaman lebih sih, jadi mungkin lebih bikin mental naik lagi daripada tahun kemarin. 100% sih, karena mungkin kalau nggak ada yang senior juga aku pun juga pasti agak sulit juga sih. Pasti senang banget sih karena itu juga 2018 pertama kalinya aku ikut Livoli juga, terus alhamdulillahnya sampai ke final juga. Jadi senang banget dan kayak nggak nyangka juga sih bisa sampai final. Lawan Selber deh. Nggak apa-apa sih Kak, cuman kayak dari kemarin tuh kayak udah ayo final bareng gitu. Jadi ketemu kita. Gak cuma Tisha Amalia, pemain-pemain berbakat lainnya juga turut bahu-membahu untuk mengangkat performa dari TNI AL di Livoli Divisi Utama 2024. Salah satu yang paling mencolok adalah peran dari libero mereka, yaitu Eris Septia. Sama kayak Polimania, pemain 29 tahun ini pasti juga udah gak sabar tampil di laga Grand Final nanti. Pastinya bangga banget sih. Terus gimana ya? Alhamdulillahnya seneng banget karena adik-adik yang sekarang tuh maksudnya bisa nunjukin lah dan mau berjuang bareng-bareng. Momennya waktu lawan Bang Jatim 2018 tuh mungkin berasa deg-degannya, terus berasa nervousnya, tapi alhamdulillah kita bisa, walaupun kalah kita bisa tetap mengimbangi Bang Jatim lah. Kalau dipanggil siap dan bakalan nunjukin yang terbaik. Pastinya semuanya bakal kita waspadai karena semua hitter-hitter mereka bagus-bagus banget. Tapi bakal aku waspadai bakal si Nandita Ayu. Iya, ekstra banget. Gimana nih Polimania, udah nggak penasaran lagi kan pastinya setelah ngelihat persiapan tim yang nantinya akan berlaga di final Livoli Divisi Utama 2024 sektor putri. Dan aku juga berharap semoga Polimania bisa terhibur dengan aksi-aksi terbaik yang ada di Livoli Divisi Utama 2024. Dan jangan sampai lewatkan, setelah ini akan ada laga final Livoli Divisi Utama 2024 sektor putri antara Petrokimia Gresik dan juga TNI AL, live dan juga eksklusif hanya di Boji dan juga video.
teknologi.